Halo, selamat pagi Pak Aziz. Pagi, Apa Mas. kabar Bapak? Alhamdulillah baik, Oke, sehat. Baik, perkenalkan Pak, kami dari Magnet Solusi Lega. Saya Zainal. Hari ini kita akan melaksanakan sesi tanya jawab terkait bagaimana sih pengembangan di industri perkapalan Pak ya, seperti itu. Nah, oke baik. Perkenalkan, di samping saya ada Pak Aziz, di mana untuk posisinya saat ini di apa Pak? Saya Ketua Bidang Pengembangan SDM DPP Iperindo. Oke, baik. Nah, untuk terkait di bidang perkapalan itu seperti apa sih Pak? Apa saja karakteristik industri perkapalan yang menjadi pembeda di dalam pengembangan SDM dengan industri lain gitu? Jadi industri perkapalan itu adalah industri yang skillnya butuh bermacam-macam, ya, dari mulai desainnya aja terbagi ke dalam beberapa skill, kemudian pembangunannya itu juga terbangun dari beberapa skill. Misalnya kalau pembangunannya itu ada yang skill untuk lambung, ada skill untuk mesin, ada skill untuk elektro. Jadi betul-betul membutuhkan banyak pekerja. Artinya padat karya. Ya. Kemudian juga selain padat karya, juga padat teknologi. Karena memang industri perkapalan itu banyak teknologi baru yang diterapkan di dalam baik proses pembangunan kapal maupun kapalnya itu sendiri, ya, sehingga itu pada teknologi agak sulit juga kalau kita tidak ikut teknologi, sehingga perlu pelatihan yang khusus juga. Kemudian juga industri perkapalan itu padat modal, ya, padat modal karena memang alatnya untuk pekerjaannya, galangan kapalnya itu butuh investasi besar. Ya, kemudian kapalnya sendiri itu juga butuh modal besar. Ya, jadi padat modal, padat teknologi, padat karya. Nah, 3 poin tersebut Pak ya. Nah, kemudian bagaimana sih Pak cara untuk pengembangannya sendiri untuk khususnya SDM di industri perkapalan tersebut, mengingat sebagai padat karya, padat teknologi, dan juga padat modal seperti itu? Ya, jadi kalau untuk pengembangan SDM-nya, untuk kompetensi-kompetensi yang sudah umum, sudah istilah standar di kalangan, itu ya kita melakukan pelatihan-pelatihan terus-menerus. Kemudian kita adakan juga pengetesan-pengetesan, apakah masih sesuai dengan standar. Kemudian juga sertifikasi. Ya. Tapi kalau untuk skill-skill yang baru atau kompetensi yang baru, misalnya karena ada pemakaian software baru kah, atau pemakaian alat baru kah, ya itu berarti memang kita harus mengundang trainer-trainer yang memang mumpuni. Biasanya kita mengundang dari luar, bahkan ada dari India kah, ada dari Jepang kah, ya, untuk melakukan training-training tersebut, begitu. Oke, baik Pak. Kemudian kan tadi kita sudah mendatangkan dari trainer dari luar seperti itu ya. Kemudian untuk penetapan acuan yang menjadi dasar standar kompetensi SDM-nya di industri perkapalan itu seperti apa Pak? Ada standar yang sudah dipunyai di industri perkapalan, yaitu yang berdasarkan konvensi internasional. Jadi secara konvensi internasional ada standar-standar seperti misalnya jurulas, ya itu ada standar internasionalnya, ya. Tapi masih banyak juga sebenarnya standar yang belum ada standarnya. Ya, sehingga kita ini sekarang secara asosiasi sedang berupaya menyusun standar tersebut. Ya, tentunya kalau menyusun standar ya berdasarkan outputnya pekerjaan seperti apa, ya, yang terbaik. Kemudian prosesnya juga seperti apa yang terbaik. Nah, proses yang terbaik dan hasil yang terbaik itulah yang kemudian kita jadikan standar. Cuman sekarang masih diskusi. Ya, baik Pak. Bentuk SKKNI namanya ya. Iya. Dan nanti karena
kita nggak menutup kemungkinan untuk berkembang terus seperti itu Pak ya. Betul. Nah kemudian apa sih challengingnya untuk penanganan pengembangan SDM ini khususnya di industri kapal Pak? Challengingnya banyak sih sebenarnya. Ada karena teknologinya juga semakin maju terus, jadi ada peningkatan teknologi. Kemudian juga yang kedua itu ini kebutuhannya karyawan itu maaf, tidak bisa terus menerus karena sifat pekerjaan di industri perkapalan itu adalah by proyek. Jadi kalau proyek habis kita harus menghentikan. Nanti proyek start kita harus rekrut lagi. Proyek habis menghentikan. Nah, karena seperti itu akhirnya tenaga kerjanya kadang-kadang itu kalau pas berhenti ya mereka yang sudah skill itu bekerja di tempat yang lain. Pada waktu kita rekrut lagi kita dapat orang nol lagi gitu kan. Ya. Jadi itu yang paling challenging di situ. Ya, akhirnya seharusnya bisa berlari cepat, ya, kembali ke nol seperti itu. Betul sekali. Oke. Dan kemudian kalau point of view-nya sendiri dari pengembangan SDM di industri perkapalan itu apa sih Pak? Point of view. Nah ini mau mengklarifikasi point of view itu maksudnya spesifik lah. Oh yang spesifik. SDM, ya. Yang spesifik. Kalau yang skill itu sebenarnya memang tadi itu yang kita sedang susun SKKNI-nya, ya itu kita memang sudah lakukan terus training-trainingnya. Nah, itu yang selama ini memang kita lakukan. Kemudian manajemen kita juga lakukan. Yang mungkin tadi saya sempat sampaikan yang belum ya memang soft skill-nya. Ya soft skill-nya itu kita belum kembangkan. Padahal dengan kondisi pekerjaan yang di galangan kapal atau di industri perkapalan itu butuh soft skill tertentu yang harus dipenuhi. Jadi tiga skill itu harusnya memang ada. Nah ini mungkin kalau focusing ke depan ini ya kita akan tambahkan soft skill untuk training atau pelatihan berikutnya. Gitu. Nah, kalau terkait kita bicara terkait target sendiri, pastinya kan ada indikator keberhasilan Pak ya terkait pengembangan SDM tadi. Nah itu kira-kira apa saja sih Pak yang dapat dijadikan indikator keberhasilan dalam proses pengembangan SDM di industri perkapalan tersebut? Yang pertama pastinya ya outputnya yang bagus. Jadi kalau kapal-kapalnya itu jadinya bagus-bagus, ya pengelasannya bagus, penataan kabelnya bagus, ya itu indikasi ya. Pertama outputnya, ya. Kemudian yang kedua ya, bisa indikasinya adalah mereka lulus sertifikasi. Ya nanti kalau sudah ada standar-standarnya, kemudian kita ada LSP yang kita kerjasamakan, kita sertifikasikan, mereka lulus sertifikasi. Semakin banyak yang tersertifikasi semakin baik. Ya, kemudian yang ketiga ini harapan ya, mereka kerasan tetap di dunia perkapalan. Gitu. Meskipun nanti proyeknya habis, mereka pindah ya tetap di perkapalan, gitu. Tidak lari dari dunia perkapalan. Ya, gitu. Baik, sangat menarik Pak ya perkenalan kita hari ini. Oke. Mungkin yang dapat saya simpulkan sebagai di industri perkapalan selain ada 3 poin yaitu padat karya, padat teknologi, dan padat modal. Kemudian untuk tantangannya seperti yaitu manajemen terkait SDM seperti yang ada di perusahaan. Kemudian yang terakhir yaitu target dari sendiri yaitu outputnya adalah menghasilkan kapal yang bagus dan sesuai dengan permintaan customer seperti itu Pak, itu Pak ya. Ya begitu. Oke, mungkin cukup Pak, sangat menarik dan baik. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, terima kasih.